Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan membaca kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab Al-Kabair sendiri ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Kemudian kitab ini diringkas, yaitu yang kita baca pada Selasa malam ini. Kita sudah sampai pada bagian-bagian terakhir dari kitab ini, dosa besar yang ke 63 atau 64, yaitu tariku salatil jum'ah wal jamaah fayusalli wahdahu min ghairi udhrin. Ini termasuk dosa besar, yaitu tariku salatil jum'ah, yang meninggalkan salat Jumat. Ini kalau tidak salah sudah kita baca, itu tariku salatil jum'ah wal jamaah, itu orang yang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah. Fayusalli wahdahu min ghairi udhrin, kemudian dia salat sendiri tanpa ada uzur. Artinya kalau ada uzur yang membolehkan dia untuk meninggalkan salat berjamaah, tidak termasuk dalam dosa besar. Mungkin karena sakit atau uzur-uzur yang lain. Tapi kalau tidak, maka dia termasuk bagian dari dosa besar. Ini kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Karena ini bagian dari kitab Al-Imam Adz-Dzahabi, bagian dari kitab Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwasanya meninggalkan salat Jumat, salat berjamaah, itu adalah merupakan bahagian dari dosa besar. Kemudian selanjutnya dosa besar man tajassasa 'alal muslimin wa dalla 'ala 'auratihim, yaitu orang-orang yang memata-matai kaum muslimin atau menunjukkan, menceritakan aib dia. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya diancam di dalam hadis yang nanti insyaallah kita akan bacakan. Man tajassasa 'alal muslimin wa dalla 'ala 'auratihim, yaitu yang memata-matai kaum muslimin. Memata-matai kaum muslimin sehingga akhirnya mencelakai kaum muslimin itu sendiri, dapat menyebabkan kaum muslimin yang dia mata-matai celaka, atau memata-matai untuk mencari-cari aibnya, kemudian nanti dibeberkan.
ini adalah merupakan perbuatan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam, "Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim." Dan janganlah kalian mentaati, mengikuti seluruh orang-orang yang suka bersumpah kemudian berdusta. Mahin, sebagian ulama tafsir mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, artinya adalah al-kadzib. Al-kadzib yaitu jangan kalian mentaati, mengikuti seluruh orang-orang yang suka bersumpah. Apa sebabnya? Karena orang-orang yang suka bersumpah menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang tidak baik dalam akhlaknya. Salah satunya mungkin dia adalah orang yang banyak dusta, sehingga orang tidak mau mendengarkan kata-katanya. Supaya orang yakin, maka biasanya dia sertai dengan sumpah-sumpah. Nah, makanya di dalam hadis Nabi SAW kita dilarang untuk banyak-banyak bersumpah, mengobral sumpah. Karena ini pertanda bahwasanya ada yang tidak beres pada akhlak orang itu. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, yang suka mencela, menghibah, masya'im binamin, atau yang suka membawa berita-berita ke sana ke sini untuk mengadu domba orang. Dan at-tajassus, memata-matai orang, biasanya adalah untuk tujuan seperti ini. Itu untuk memata-matai untuk mengadu domba, memata-matai orang agar dia bisa mengadu domba orang itu. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal wa laysa bi kharij. Dan barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudaranya yang mukmin padahal saudaranya tidak seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia tempat tinggal radghatal khabal, tempat tinggal di api neraka, ya di lumpur-lumpur api neraka, di kerak-kerak api neraka. Hatta yakhruj mimma qal, sampai dia meninggalkan apa yang dia katakan, walaysa bi kharij, dan dia tidak akan keluar. Hadis ini dikatakan oleh penulis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tabrani di dalam Al-Kabir, dinukil juga di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ini bahaya orang-orang yang mengatakan sesuatu tentang saudaranya padahal saudaranya tidak seperti itu. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Sa'ida Rasulullah, kata Abdullah Ibnu Umar, suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar. Sa'ida Rasulullah SAW al-mimbar, fanada bi sautin rafi', kemudian Nabi SAW menyerukan dengan suara yang keras, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbih. Wahai orang-orang yang beriman, yang masuk Islam, yang berislam hanya dengan lisannya saja, tapi tidak sampai ke dalam hatinya imannya.
Artinya ini masuk muslim dan bisa jadi orang munafik juga terseru. Ya man aslama bilisani, orang-orang yang Islam hanya dengan lisan tapi tidak sampai ke hati. Ini umum, baik orang muslim yang betul-betul Islam atau munafik yang hanya Islam dengan lisannya saja. Ini la tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan kalian mencela mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka, mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu may yattabi' aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratah, karena sungguhnya barang siapa yang mencari-cari, mengintai aib saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan lihat, akan cari juga kesalahan dia. Wa man tatabba'allahu auratah yafdahu walau fi jawfi rahlih, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan, mencari aibnya, Allah Subhanahu wa taala pasti bisa untuk membongkarnya, sekalipun di dalam rumahnya dia lakukan. Tidak ada orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bongkar, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ketahui, dan dia akan dipermalukan nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahaya dari at-tajassus, memata-matai atau mencari-cari aib saudara kita kaum muslimin. Maka berhati-hati kita, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tercela ini, yang mungkin bisa dikatakan sangat jarang sekali orang yang selamat dari perbuatan ini. Kenapa? Karena perbuatan ini yaitu berupaya untuk mencari aib, biasanya muncul dari sifat su'udzan, berburuk sangka kepada saudara. Berburuk sangka akhirnya ingin mengetahui bagaimana dia, kemudian dicari-cari. Atau karena hasad, dengki kepada saudara, baik sesama guru, sesama ustadz, sesama pedagang, pengusaha, atau secara keseluruhan sama muslim. Hasad, iri, dengki kemudian membuat dia tidak senang kepada saudaranya, kemudian berupaya untuk mencari kelemahan-kelemahan. Kita katakan inilah merupakan penyakit yang mungkin bisa dikatakan sangat jarang sekali ada seorang muslim yang selamat dari penyakit ini. Sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ma khala jasadun min hasad, ma khala jasad min hasad. Tidak ada satu jasad pun, atau paling tidak jarang sekali ada jasad yang kosong dari penyakit hasad. Walakinnal karima yukhfi wal laima yubdi. Tapi orang yang terpuji, orang yang mulia, dia berupaya untuk meredamnya, menguburkan penyakit hasad itu sehingga tidak dibawa ke permukaan, sehingga mencuat, dilampiaskan, diupayakan untuk diredam, ditahan, dikuburkan,
Itulah orang yang mulia. Wallaima yubdi. Adapun orang yang tercela, maka dia akan berupaya untuk menampakkannya. Dia akan keluarkan penyakit hasadnya itu, sehingga akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Sekali lagi, karena dia banyak melanda manusia, termasuk orang-orang yang beriman. Tidak hanya orang-orang awam, bahkan para ulama atau orang-orang yang berilmu, atau dalam bahasa kita di sini yaitu para ustadz pun tidak mustahil dikenai, dirasuki oleh penyakit hasad ini. Dan bahkan karena penyakit hasad yang ada di kalangan orang-orang yang berilmu ini, sebagian para ulama memasukkan sebuah bab di dalam ilmu hadis, yaitu al-aqran, bahwasanya kalau seandainya ada celaan atau kritikan dari seorang alim terhadap orang alim yang lain, dulu dalam ilmu hadis, dalam periwayatan hadis, ada kritikan dari seorang perawi terhadap perawi yang lain atau seorang alim terhadap alim yang lain, dilihat ini kawan-kawan sesama belajar, sesama menuntut ilmu atau enggak. Kalau seandainya iya, dilihat, jangan-jangan kritikannya ini karena persaingan. Nah, coba Pak. Jadi jangan, bukan orang-orang awam saja, bahkan sampai orang-orang yang berilmu pun dipengaruhi oleh syaitan dengan penyakit ini. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, kalau tidak salah dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala jasad min hasad. Hampir bisa dikatakan sangat jarang atau tidak ada bahkan satu jasad pun yang bebas dari penyakit hasad. Walakinnal karima yukhfi wal laima yubdi. Kemudian dosa besar selanjutnya yaitu sabbu ahadim minas sahabah ridwanullahi alaihim, mencela salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu salamatu alsinatihim atau salamatu qulubihim, hati-hati mereka bersih terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu tidak mengandung kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini dimasukkan di dalam bahagian akidah, dalam bahagian akidah, dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Karena di sana ada sebahagian kelompok-kelompok yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, akan tapi mereka berbuat lancang kepada sahabat-sahabat Nabi, mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka telah dipuji oleh Nabi, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang telah dulu masuk Islam, baik dari muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala, Allah telah redha kepada mereka. Allah telah redha kepada mereka. Kemudian kita celah, oh itu mungkin orang-orang tertentu saja dari kalangan sahabat. Allah katakan minal muhajirin wal ansar, dan itu banyak sahabat-sahabat Nabi SAW masuk dalam kategori itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la tasubbu ashabi fawalladhi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba
ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian cela sahabatku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersumpah, dan Nabi tanpa bersumpah pun kita percaya dengan Nabi. Tapi Nabi SAW bersumpah untuk memperkuat, mempertegas apa yang beliau sampaikan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah seandainya ada di antara kalian yang berinfak Uhud, emas sebesar gunung Uhud, bukan satu gelas ini Pak, bukan sebesar meja ini, emas sebesar Uhud kalian infakkan, kata Nabi SAW, kalian belum bisa menyaingi satu mud amalan sahabat. Coba Pak, padahal sudah berapa yang kita infakkan Pak? Emas sebesar gunung Uhud. Tapi satu mud amalan sahabat pun belum bisa untuk disaingi dengan itu. Wala nasifah, bahkan setengahnya pun tidak bisa. Begitu Nabi memuji para sahabatnya, membela sahabatnya. Kemudian kita katakan, oh siapa itu nepotisme, oh siapa itu orangnya berkhianat, oh siapa itu begini. Subhanallah. Alangkah lancangnya orang-orang yang berkata demikian. Di dalam hadis lain, kata penulis yang diriwayatkan oleh Tabrani rahimahullah, Nabi SAW juga bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka untuknya laknat dari Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, wal malaikah, dan juga malaikat-malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ini hukum orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah memasukkan pembahasan ini, yaitu bersikap sopan, santun, tidak mencela sahabat dalam bagian pembahasan akidah. Dalam pembahasan akidah, banyak kitab-kitab akidah yang memasukkan pembahasan ini. Kenapa? Karena dia adalah merupakan bahagian dari dasar-dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya ketika ada yang menyelisih akidah ini, maka berarti dia telah menyelisih akidah ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari kategori ahlus sunnah wal jamaah, mencela sahabat Nabi SAW. Memang kita tidak mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi maksum, terjaga dari dosa, terpelihara dari dosa, enggak. Kita tidak mengatakan mereka maksum yang tidak pernah berbuat dosa atau terpelihara dari dosa. Akan tetapi yang pertama, Nabi, Al-Quran memuji mereka, Nabi SAW memuji dan membela mereka. Kemudian yang kedua, kita katakan siapa manusia yang tidak berdosa, tapi kebaikan-kebaikan para sahabat yang telah dipersaksikan Al-Quran dan telah diakui oleh Nabi di dalam hadisnya, mudah-mudahan dapat menjadi penebus dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka apabila ada. Para sahabat bertengkar, para sahabat berperang di antara satu dan yang lain, iya, mereka manusia, sama dengan kita juga. Akan tetapi jangan sampai kita lancang di dalam menghukumi mereka sehingga kita mengatakan, oh ini berkhianat, yang ini tidak. Biarkan. Makanya dikatakan oleh para ulama dalam pembahasan akidah, yaitu menahan lidah dari segala pertikaian, sengketa yang terjadi di kalangan para sahabat. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian meyakini bahwasanya mereka berijtihad dalam masalah itu. Para sahabat berijtihad ketika mereka melakukan ini, memutuskan itu,
mereka berijtihad, dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya man ijtahada fa asaba falahu ajar. Idza ijtahada al-hakim, apabila seorang berijtihad, seorang yang memutuskan perkara berijtihad dia, fa asaba, maka dia dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benarnya dia. Wa in akhta falahu ajar, apabila dia salah, berdosa dia? Enggak, tetap dia dapat 1 pahala, itu pahala ijtihad. Dan para sahabat adalah orang-orang yang pantas dan layak mampu untuk berijtihad, sehingga apa yang mereka lakukan, sekalipun memunculkan khilaf, sekalipun memunculkan pertikaian di antara mereka, kita katakan itulah hasil ijtihad mereka. Mereka berijtihad demikian, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka, karena banyaknya pahala-pahala mereka yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya yang menyelisih itu ini keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dosa besar berikutnya, yaitu sabbu ahadim minas sahabah, mencela salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis selanjutnya, falyahdhar al-khawarij war-rafidah alladzina yasubbuna afdalas sahabah. Maka hendaklah berhati-hati mereka-mereka, yaitu dari kelompok khawarij. Khawarij yaitu orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali, khilafah Amirul Mukminin. Itu pada masa dulu. Itulah awal mula munculnya khawarij, atau dimulainya istilah khawarij atau penamaan khawarij untuk sebuah kelompok, itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Sekalipun cikal bakal pemikirannya sudah ada sebelum itu, akan tapi muncul menjadi sebuah kelompok adalah pada masa Ali bin Abi Thalib, ketika mereka tidak puas dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka mengeluarkan diri dari khilafah Ali bin Abi Thalib. Itu khawarij. Kemudian selanjutnya, setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah, setiap kelompok yang keluar dari kepemimpinan yang sah, itu dinamai dengan khawarij. Nah, khawarij pada masa dulu mereka mencela sahabat-sahabat Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang menurut mereka telah berhukum dengan hukum selain Allah, dengan hukum manusia, dikatakan kafir. Mereka kafirkan. Ini adalah merupakan sebuah celaan yang sangat berat terhadap sahabat Nabi. Falyahdhar al-khawarij war-rafidah. Itu rafidah, nama lain dari Syiah, atau sebutan lain dari Syiah, itu rafidah. Ya Pak ya. Kenapa dikatakan rafidah? Karena mereka yarfud. Arti kata yarfud itu menolak. Menolak apa? Kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak mau terima. Nah, itu kata artinya adalah yarfud, maka dinamakan rafidah. Maka hendaklah mereka-mereka ini berhati-hati, alladzina yasubbuna afdalas sahabah, yang mencela sahabat-sahabat Nabi SAW yang paling afdal di antara para sahabat, bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Falyahdhar ayyusibahumullah bi'adzabim min indih. Hendaklah mereka berhati-hati kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Ini dosa besar yang ke-67. Kemudian dosa besar selanjutnya yaitu al-fujur indal khusumah. Itu berdusta. Al-fujur dikatakan oleh sebagian syurah atau mensyarah hadis itu al-kadzib, itu berdusta, atau syatmun wa ramyun bil asya al-qabihah, yaitu mencela, mencaci, menuding dengan kata-kata yang kasar. Berdusta atau kasar
sehingga mengeluarkan kata-kata celaan ketika berbantah-bantah. Ini termasuk dosa besar. Karena dia adalah merupakan sifat orang munafik yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berkhusumah, bertengkar, maka dia berbuat fajir, yaitu berdusta atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Kata penulis, wa nansa al-ikhwa alladzina yu'anun wa yajidun fi anfusihim hadhil afah. Maka kita menasihati saudara-saudara kita yang menderita penyakit seperti ini. Ini penyakit. Yang menderita penyakit seperti ini, ayalja'u ilallahi tabaraka wa ta'ala liyu'inahum ala anfusihim, untuk kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah, meminta agar Allah menolong mereka untuk meninggalkan perbuatan tercela ini. Kemudian beliau juga menasihati qiraatul kutub al-mu'allafa an adabil khilaf wa usul al-hiwar wa adabih, membaca kitab-kitab yang ditulis tentang adab ketika berselisih, adab di dalam berbicara. Ini dosa besar. Yang ke-68, al-fujur indal khusumah, berdusta atau berkata kasar dan keji tatkala bertengkar. Kemudian dosa besar yang ke-69, taghyir manaril ard, yaitu merubah patok-patok tanah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa la'anallahu man ghayyara manaral ard, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batas patok-patok tanah. Sejengkal saja, Ustaz? Iya, walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil hak saudaranya. Diancam di hari akhir. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batas patok tanah. Kata penulis, falyattaqillah ta'ala unasun wada'u aydiyahum ala amlaki ghairihim. Maka hendaklah orang-orang yang berani untuk meletakkan tangan-tangan mereka di atas milik saudaranya, orang lain. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Mengambil atau mungkin wada'u aydiyahum ala amlaki ghairihim wastakhraju bidzalika watha'iq milkiyah bistikhdami syuhud zur, atau supaya mereka bisa mengambil tanah itu. Kadang-kadang mereka meminta orang-orang untuk bersaksi sekalipun dengan cara dusta. Yang penting dia bisa mendapatkan itu. Falyattaqillah wal yahdhar iqaballah alladzina adkhalu fi aradihim ajza' min aradi jiranihim, dan hendaklah berhati-hati terhadap hukuman Allah, yaitu orang-orang yang memasukkan tanah mereka, yang memasukkan tanah tetangga-tangganya ke dalam bahagian dari tanah dia. Wal yatadzakkaru annahum la yahmilu ma'ahum syai'an mimma ghasabu fi quburihim, dan ingat bahwasanya mereka tidak akan membawa tanah itu ke kuburan mereka. Wa sayabqal malu wal ardu lil warathah yastamti'una biha, tapi
apa yang telah mereka usahakan kalau seandainya mereka dapatkan akan tinggal untuk ahli warisnya. Adapun mereka wal itsm wal hasrah wan nadamah tabqa lil mayyit. Dosa, penyesalan, kesengsaraan yang akan dia dapatkan di dalam kuburnya. Ini berhati-hati kita. Jangan sampai karena ambisi-ambisi untuk mendapatkan harta benda, kenikmatan-kenikmatan dunia, kita melupakan batasan-batasan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal besar ancamannya. Lagi dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqih khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sekalipun sedikit dari tanah saudaranya, man akhadha minal ard, mengambil bahagian dari tanah saudaranya, syai'an, sekalipun sedikit, khusifa bihi yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia nanti di hari kiamat dengan digoncangkan atau nanti dililit di hari akhir. Ini siksaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala timpakan mereka azab yang sangat berat. Padahal berapa yang dia dapatkan? Seberapa yang berhasil dia peroleh? Maka berhati-hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam dosa, ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ini beberapa dosa besar yang dapat kita bacakan pada malam hari ini. Kita baca pertanyaan yang ada ditanyakan pada pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. Bismillah, apakah amalan bid'ah itu termasuk dalam kategori dosa besar karena telah sesat dan terancam neraka? Kita katakan iya. Bid'ah adalah merupakan perbuatan dosa besar. Dan di bahagian akhir dari kitab ini, insyaallah pekan berikutnya atau pada pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan selesaikan kitab ini. Di bagian terakhir dari kitab ini termasuk di antara dosa-dosa besar yaitu man sanna sunnatan sayyi'ah, yaitu yang membuat sunnah yang sayyi'ah. Itu bid'ah, itulah bid'ah. Termasuk dosa besar. Hanya saja tentunya berbeda-beda antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Karena bid'ah itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai menjatuhkan seorang pada kekufuran, seperti bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok sesat seperti Rafidah, Syiah atau Khawarij atau Mu'tazilah. Itu kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka ke dalam Islam, akan tapi mereka memiliki keyakinan-keyakinan kufur. Ini adalah kelompok-kelompok yang dinisbatkan ke dalam Islam, akan tapi mereka memiliki keyakinan-keyakinan kufur karena menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi sunnah Nabi SAW atau bahkan menolak Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, semakin berat bid'ahnya maka tentu akan semakin besar pula dosanya, bahkan sampai jatuh pada derajat kufur dan begitu seterusnya. Maka kita katakan bid'ah adalah merupakan dosa besar. Akan tapi bid'ah itu sendiri bertingkat-tingkat sampai pada taraf ada yang dapat menjatuhkan seorang keluar dari Islam atau yang menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Itu bid'atun mukaffirah, bid'ah yang dapat membuat dia menjadi kafir. Nah, ini tentang hukum bid'ah. Hukum bid'ah itu sendiri atau hukum orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka bertingkat-tingkat, tidak bisa kita hukumi dengan satu hukuman.
atau kita hukum dengan sama semuanya? Enggak, tentunya. Berbeda antara satu dan yang lain. Berbeda antara satu dan yang lain. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan, yaitu beberapa dosa besar yang telah kita bacakan, mulai dari meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah, kemudian setelah itu memata-matai kaum muslimin untuk mencari-cari aib mereka, kemudian setelah itu mencela sahabat-sahabat Nabi, berdusta atau kasar, bersikap kurang ajar di dalam bertengkar, berbeda pendapat, dan merubah batas patok tanah. Ini dosa-dosa besar yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menjauhinya semua sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di hari akhir. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.